Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nabi dan Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Dewi Satya Mudana dengan NIM S1S1230299 dari eh, peminatan RPL. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fragment and navigation. Nah, jadi kita perlu tahu most app atau kebanyakan aplikasi itu require atau memerlukan lebih dari satu apa sih namanya? Lebih dari satu layar, lebih dari satu screen. Sejauh ini kita itu sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah single screen apps yang dimana itu cukup simpel untuk aplikasi, tapi kalau misalnya kita mau yang kompleks, itu bagaimana? Nah, di chapter ini kita akan belajar bagaimana kita untuk menggunakan fragment dan navigasi komponen untuk membuat multi-screen apps. Nah, kita juga akan belajar tentang fragment, subactivities, dengan metodenya sendiri. Kita akan cari tahu bagaimana desain efektif navigation graph, dan terakhir kita akan meet the navigation host dan navigation controller, dan belajar bagaimana mereka menolong navigasi from place to place. Kebanyakan aplikasi butuh lebih dari satu layar. All of the app you built so far have one thing in common. Jadi aplikasi yang kita sudah buat dari kemarin itu punya satu kesamaan yang sama, yaitu eh, semuanya cuman single screen atau satu layar. Aplikasi, setiap aplikasi itu punya satu single activity yang corresponding layout dengan sebuah corresponding layout atau dengan layoutnya sendiri, yaitu activity XML yang menjelaskan bagaimana tampilan dari aplikasi dan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Kebanyakan aplikasi itu memiliki lebih dari satu screen. Kayak aplikasi email untuk contohnya itu memiliki lebih dari satu layar yang akan membiarkan kita untuk membuat email dan tampilan lainnya seperti list email yang kita terima. Kayak aplikasi kalender juga memiliki display list of event on one screen and the detail of the specific event on another. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana membuat multi-screen app by creating a secret message. The app will comprise of welcome screen and second screen which allow. Oke. Jadi layar yang pertama akan menunjukkan tampilan selamat datang welcome-nya, terus nanti di tampilan kedua itu aplikasinya akan eh, allows atau mengizinkan pengguna untuk memasukkan pesan, dan yang ketiga eh, nanti pesannya itu akan dienkripsi. Jadi kita buat dulu Android Studio-nya. Nah, kita buat dulu. Tunggu dulu, jangan dulu buat project baru deh kayaknya.
Oke. Each screen is a fragment. Nah, a fragment has Kotlin code that control its behavior and layout that specify its appearance. Each fragment has Kotlin code. Here is the frag. Oke, kita baca dulu. The secret message app has three distinct screen. Aplikasi pesan itu tadi punya 3 layar yang terpisah dan kita akan membangun setiap layar itu separate fragment atau di fragment yang terpisah-pisah. Itu seperti kita buat sub activity yang muncul di activity utama. Di dalamnya itu ada eh, kode Kotlin yang akan mengontrol apa yang dilakukan aplikasi, terus jadikan satu juga layoutnya dan yang akan mendefine tampilannya. Nah, di sini ada 3 fragmen yang akan kita gunakan, yaitu welcome fragment. Ini tuh screen utamanya yang akan jadi display yang memperkenalkan isinya itu ada text view dan juga ada button. The buttonnya nanti itu akan membawa kita ke next screen yaitu message fragment. Nah, message fragment ini itu akan memberikan user memasukkan eh, pesannya gitu. Nanti pesannya bisa diedit dan kalau pesannya itu diklik next, aplikasinya itu akan navigate ke encrypt fragment. Terus ada juga encrypt fragment itu nanti yang akan menunjukkan aplikasi yang sudah dienkripsi hasilnya gitu. Nah, di sini ada navigate between screen using the navigation component. Cara terbaik untuk menavigasikan antara fragment dengan fragment yang lain itu adalah menggunakan navigation component. Nah, navigation component itu adalah bagian dari Android Jetpack yang akan menolong kita melakukan implementasi navigasi dengan cara yang standar. Untuk menggunakan navigation component di Secret Apps, kita akan input single activity namanya main activity itu untuk user navigate ke aplikasinya dan the activity will as fragment turn into like this. Oke, misal kayak gini. Semua itu fragmennya akan ada di secret message app itu di sini. Itu kan yang layar besar itu yang di kanan. Terus di sini kalau misalnya kita lihat ini itu adalah apanya namanya fragmennya. Nah, fragmennya itu nanti kalau misalnya kita sudah kalau kita lihat yang kanan, yang kiri ini tuh yang akan pertama muncul. Nah, itu tuh masih di layar yang sama. Jadi kayak ditumpuk-tumpuk aja gitu di satu layar. Ini untuk yang welcome screen. Kalau sudah dia pindah jadi ke message fragment terus pindah lagi menjadi encrypt fragment. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita akan membuat secret complete in this chapter. Aduh, pertama kita akan create display welcome fragment. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Terus di sini kita akan navigate ke message fragment. Terus sekarang kita akan buat project baru. We're going to use a new project for the secret message app. So create one using choose the activity option. Enter name of secret message and a package name of anyway itu package name-nya harusnya nggak kalau diubah-ubah. Kita close dulu yang ini.
Kita pilih yang empty activity views, terus kita namakan secret message. Ini nanti mati, kita atur dulu. Jangan dong. Hey, masuk sini, finish. Nah, kita tunggu dulu sampai package-nya berjalan. Oke, sekarang cek tadi lagi. Recordernya berhenti. Ya deh. Mana ya tadi? Sekarang kita sudah ada di projectnya. Ini sudah terbuat otomatis. Ini apa? Saya belum ngapa-ngapain tapi aplikasinya ada error aja. Baru dibuka padahal. Sini. Astagfirullah. Nah, kita sudah buat project baru. Terus kita tambahkan string resources. Ini saya mau ketik aja resources value string. Eh, kenapa? Ih, apa sih tadi saya buat project baru perasaan. Ini belum. Ini salah. Kok malah ini sih?
saya tadi buat secret. Ih, nggak jelas banget. Tadi saya buat project baru perasaan, tapi kok nggak buka ini ya. Si patah saja baru saya buka langsung error. Secret message loh. Ya, ya. Kita nggak pikir bisa belajar puisi, kalau mau puisi terserah. Pusing tak Tuhan. Oke, berapa lama kita merekam? Nah, di app resources sterling di sini kita mau tambahkan ini semuanya. Tadi sudah berapa sih minimal 1 jam tadi? Ini 13 menit. Cincang ipapa. Ini sebanyak apa ya? Terus Python. Nggak terlalu banyak. 206 sampai 290 cuma 30 lembar ya. Dikit. Tapi nanti gimana ya? Oke. Oke guys, jadi intinya kita harus tambahkan ini untuk dipanggil nanti. Namanya itu welcome text. Ini juga untuk buttonnya nanti. Ini untuk mempersingkat saja sebenarnya. Jujur Pak, kalau nonton ini penyimpanan saya itu terbatas. Kalau saya nggak efisienkan waktu, bisa-bisa susah juga, nggak bisa jadinya. Nah, ini udah nih, kayak gini. Kita harus apa? There are no dumb question. Jadi ada beberapa ternyata kebingungan mungkin alat-alat kawam. Kenapa kita harus pakai fragment? Kenapa kita nggak buat multi-screen app using activity saja gitu? Ya, mungkin aja kok untuk buat multi-screen app pakai tipe activity. And up until a few years ago, this is how you typically develop apps of this kind. Oke, baca. Sekarang kita harus buat welcome fragment to the project. We're going to add fragment name welcome fragment to the project. We will be first screen that the uses. Add fragment, highlight the com, okay, the package. Search, go to the menu.
banget anjay. Tab new. Oh, kita baca lagi. Kita buat fragment blank. New fragment. Fragment blank. Di sini kita kasih nama welcome. Fragment. Terus di sini pastikan kita pakai Kotlin dengan serasa kamu aku. Oke, sudah kita buat. Pada fragmentnya nanti kurang lebih akan kayak begini. Mana tadi fragment ini? Fragment Kotlin kita hapus aja. Kemarin sih dihapus ya beberapa yang nggak penting nih. Kita tutup dulu. Kita tutup lagi. Enggak. Ini kita tutup. 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 Kita hapus. Fragment. Wah, itu jangan. Ini hanya kalau kita hapus. Ya Tuhan, aku sangat pusing. Tapi tenang aja. Ya, hapus. Tut, 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 tut. Enggak, aja. Terus ini juga kita hapus guys. Udah. Langsung fragment. Override found invalid. Invalid. That's instance bundle. Do have view. Layout fragment constant dice. Udah. Gak ada masalah sejauh ini. Nah, fragment code itu mirip dengan activity code.
Kalau misalnya kita lihat di atas, ini pertama ada welcome fragment yang extend this is starts for a plain old class into a card carrying fragment. Jadi ini nanti akan menjadi kartu yang akan tempat dimana kita taruh itu kayak kartu yang tadi saya bilang. Nah, terus ini ada kelas lagi override uncreate view yang dimana view yang dimana ini tuh akan fragmen yang tempatnya untuk kita perlihatkan displaynya. Nah, terus kode ini yang akan memanggil fragmen welcome-nya gitu, yang XML-nya gitu lah. Mirip kan gitu, activity complete activity helper. Nah, di Android text fragment app ini digunakan untuk define a basic fragment yang akan include the latest fragment feature while being backward compatible with older version of Android. The fragment override, the onCreate view method gets called as soon as Android needs to the fragment layout. Nearly every fragment override this method, so let's take a look more detail. Maksudnya? Eh, nggak paham. Metode onCreateView dipanggil itu ketika membutuhkan akses ke tata letak fragmen. Oh, oke. Dan dia akan menimpa metode ini itu bersifat opsional, tetapi karena Anda perlu mengimplementasikannya setiap kali mendefinisikan fragmen dengan tata letak, Anda akan menimpanya untuk hampir setiap fragmen yang Anda buat. Nah, ini dia. Di createOnView method itu uh, akan dipanggil saat Android membutuhkan antar muka pengguna atau UI dari fragmen tersebut itu. Nah, parameter pertamanya itu layout inflator yang akan digunakan untuk mengembangkan tata letak fragmen seperti yang Anda pelajari di bab 3 kemarin, terus mengubahnya menjadi XML. Dan parameter yang kedua itu view group, di mana view group ini activity layout ya dalam tata letak activity yang menampilkan fragmen. Oh ya, view group. Oke, oke, oke. Dan terakhir itu bundle digunakan jika yang sebelumnya itu telah menyimpan status fragmen. Gitu. Nah, terus ada inverter fragment layout yang akan return it. The create on view method returns a view which is an inverted variable find on create. Nanti dia itu akan terlihat seperti ini. Oke, coba kita lihat. Sudah ada returnnya, sudah. Nah, ini welcome fragment, dia akan buka fragment layout. Nah, sekarang kita mau buat layout activity untuk ya tadi. Nah, kita ke fragment layout dulu aja. No, we're not going to use fragment layout.
aja. Terus ini tengah. Terus belakangnya. Ini nanti akan buatkan kita button. Sir, where's the button? Oh, lupa. Kita harus buat ini sebentar. Video. Terus transparent. Oke, I think we're ready. Terus kita akan menggunakan linear layout. Terus kode ini tuh akan menunjukkan perkenalannya. Terus kita akan display fragment container view. Ini itu nanti bla 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 fragment pada Android ID fragment container view. Itu gimana ya? Itu wait. To display fragment you need to add. Oke, kita harus tambahkan. Oh, ini mungkin ya. Nah, video saya yang percobaan saya yang kemarin tuh gagal. Sini, bukan ini. Oh, ini juga soal Android name. Container view. Activity main.xml. Nah, harusnya itu udah pas. Kelasnya jangan kita copy. Semoga ya. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kau. Ya, udah gak ada yang. Adakah yang error? Error at activity main. Nah, terus tadi ini udah terus activity pacaran. Nah, terus default path main activity udah.
Uh, let's see what the podcast. Penasaran aja. If I were a boy, I think I could understand. Sambil baca apa yang dilakukan kode saat aplikasi launch when activity get created. Coba lihat. Oke, dia nggak tampilkan ini ya. Ini ada yang salah berarti. Main activity.qt udah benar. Activity main.xml udah benar. Kok belum ngomongin? Terus lagi ya. Kita ikuti aja dulu ya. Kan tadi kita baru dan activity uncreate method run. Uncreate in the start activity layout. Iya, nggak ada apa-apa kok. Finally, my activity display on the device overhead on. Ih, enggak muncul. Oh, ternyata bukan usaha di kode. Tapi memang belum jalan ya. Pertama fragmen tempatkan tengah. Oke, sosial kedua langkah. Oke. Masih ada next step berarti kita ikuti aja dulu. Di sini katanya sih harusnya udah ke display tapi di saya belum. Oke. Capable ini salah juga muat.
Message layout. Message layout. Hmm, outside, blank, touch, document. Ini, aku stres kasih gini lagi. Oh, terus susah. Message fragment. Udah nanti isinya udah keyword teks dan bla bla bla. Kita hapus dulu kita ketik. Nggak penting. Hmm, terus kita ini fragment message-nya ini kita masuk ke dalam dulu. I just wanna keep it alive. Sometimes they have to face reality. Oh, oh, oh. Na 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 na. Ooh, ooh. Sometimes you have to face reality. Apa? Kenapa? Mesin pakai bos belum luas. Apa? Karena di sini bukan di sini sih. Tuh, ini lah. Mesin sih.
Udah, tambahin dikit, nah banget, tekan, terus message fragment nya, ini message fragment, panggil fragment, sama juga, udah. Terus kita pakai navigation component, kita harus tambahkan navigation graph. Navigation graph. Grafik navigasi itu membuat apa saja. Kita pakai namanya navigation graph untuk navigasi antar fragment. Itu nanti kita pindah seperti kita bilang di awal tadi. Cara standar untuk navigasi antar fragment adalah dengan menggunakan komponen navigasi Android. Komponen navigasi adalah bagian dari Android Jetpack dan merupakan plugin dan alat yang dapat ditambahkan ke proyek ini. Oke, nanti kita harus tambahkan ternyata. Terus di sini juga tadi ada navigation graph. Apa itu navigation graph? Itu adalah grafik navigasi yang menyimpan semua informasi terkait navigasi yang dibutuhkan aplikasi Anda dan menjelaskan jalan-jalan yang mungkin diambil pengguna saat menavigasi aplikasi. Welcome fragment, navigasi adalah sumber daya. Oke. Navigation host juga kita punya di sini berarti tempatnya. Navigasi lewat GPS membantu cara menuju ke berbagai tujuan. Host navigasi adalah sebuah kontainer kosong yang menggunakan oke, kayak deep gitu mungkin ya. Navigation controller, terus itu navigation controller adalah yang mengendalikan fragment utama di mana ditampilkan host navigasi saat pengguna menavigasi melalui aplikasi dan berinteraksi dengan pengatur navigasi menggunakan file coupling. Ini Gradle, nah ini dia nih, yang harus kita cari ini PR-nya kemarin. Caranya itu kita harus, nah apa sih namanya? Fragment navigation outline finish. Navigation kayaknya nggak salah deh. Ini emang dependensi yang kita tambah, tapi kalau nggak salah ini tuh bakal error karena saya kemarin sempat baca lagi. Nggak ya ini? Nggak error sih, lebih ke kayaknya ada cara yang lebih baik. Tapi nggak error emang. Itu kan dia udah bisa navigasi. Ini tuh kayaknya bisa taruh di ini deh, di sini. Ya udahlah ya, tinggal dia nggak error aja. Terus kita harus apa kawan-kawan? Dependency udah, create nav graph, create a nav graph. Nav graphnya itu di value Android, section rest di rest sini. New, kita temukan apa? Nav graph. New simple data data. Nggak ada nav graph. Kemarin apa ya? Lupa namanya. Image access factor asset.
Android resource directory, Android directory. Nah ya, terus kita kasih nama nav underscore graph, valuesnya navigation, namanya navigation, directory name navigation, terus kita tekan OK, nav. Okay, so we need to add, kita tekan yang mana tadi, fragment welcome, itu udah. Terus kalau nggak salah kita tambahkan juga yang fragment message gitu. Terus kita hubungkan dari Figma ya. Nah, terus ID di mana itu aturnya? Each time ID. You can edit the action ID attribute panel. You can make sure to select the attribute ID-nya. Welcome fragment. Destination, okay. Navigation graph XML resources are. Terusnya ini udah sama. Ya karena otomatis juga kan. Nah terus yang penting itu adalah di using fragment container. Ini gimana nih? Fragment container view. Bisa terlihat sudah berkulit tinggal. Navigation component comprise navigation graph that is side. Stop that navigation graph. Yeah, okay. Let's go back. Ini gimana sih? Tadi ada kesalahan teknis karena penyimpanan sudah penuh, dia memotong otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Tapi dia masih belum terhubung. Dan that's what we need to find out. Oke, udah. Kita mau tambahkan add click on listener di buttonnya. Berarti harusnya
ke fragment welcome dulu. Dulu kan laptop saya. Ini fragment view, coba. Yang akan muncul setelah kita selesai menuliskan kodenya. Sekarang buttonnya sudah bisa diakses. Tuh. For benefit navigation, how come fragments don't have any find view ID method? They don't inherit from activity class. What's going on? Meskipun fragment itu memiliki banyak kesamaan dengan activity, kelas fragment itu tidak memperluas activity sehingga tidak mewarisi metode apapun darinya. Sebagai gantinya, kelas fragment itu akan mendefinisikan seperangkat metodenya sendiri. Meskipun banyak metode ini terlihat identik dengan yang diwarisi aktivitas, kelas ini tidak menyertakan metode seperti find view by ID. Tidak akan belajar lebih banyak tentang fragment dan metodenya. Kita melanjutkan buku ini. Sekarang kita coba lihat kode apa yang perlu ditambahkan. Oke. Jadi, setiap kali Anda ingin mencoba navigasi ke fragmen baru, Anda terlebih dahulu mendapatkan referensi pengontrol navigasi dengan melakukan manggil control find nav controller. Contohnya per kode berikut. Nah, ini file find nav controller. Kita akan memberitahu navigate ke aksi yang mana gitu kan. Nah, jadi setelah kita memiliki controller, Anda akan memintanya untuk memanggil navigasi ke tujuan baru dengan memanggil metode navigate. Metode ini membutuhkan satu parameter sebuah aksi ID seperti Anda ingat ketika kita membuat grafik navigasi, kita menyertakan sebuah aksi yang pergi dari welcome fragment ke message fragment. Kita memberikan ID untuk aksi ini yaitu X. Jika kita mengirimkan ID ini ke navigation control, mungkin fragment message fragment dan menggunakan aksi tersebut untuk menavigasi ke fragment baru. Berikut adalah tampilan kode tersebut. Nah, kita mau navigate ke message fragment when the user ke message fragment tombol start. Oleh karena itu kita akan menambahkan on click start listener. Sudah sih tadi. Di welcome kan. Udah sih tadi. Ya, ini udah. Nah,
Sekarang kita langsung ke yang terakhir. Untuk encryptment-nya mana? Enggak ada ya, nggak dijelaskan. Oke, berarti sudah.